Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hasil kelompok tentang tugas modul 11, kelompok 2, refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kelompok 2 dengan fasilitator Bapak Budi Darmawan, pengajar praktik Bapak Riko Firdaus, dan pengajar praktik yang kedua Bu Yusni Tanora. Anggota kelompok 2 terdiri dari Ayu Kartika, Asma Murni, Gita Amelia, Nur Afni Imran, dan Yulia Primadewi. Kekuatan konteks sosial kultural di daerah Bukit Tinggi yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, nilai gotong royong. Gotong royong sesuai dengan pepatah Minang, barek samo dipikul, ringan samo dijinjang. Kemudian kedua, toleransi sesuai dengan pepatah Minang, kaba bayi bahimbauan, kaba buruk bahambauan. Dan yang ketiga, nilai yang menuntun. Peran mamak di Minangkabau sesuai dengan pepatah Minang, anak di pangku kemanakan di bimbing. Yang pertama itu menuntun memanusiakan manusia sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan pepatah Minang, nan buto pambui lasuang nan pakak palapai badia nan lumpuh paunyi rumah nan kuai pambau baban nan binguang di suruh-suruh nan cadiak lawan barundiang. Yang kedua, menuntun sesuai dengan kodrat zaman, sesuai dengan pepatah Minangkabau, dima bumi dipijak di situ langit dijunjung. Dan yang ketiga, nilai religi sesuai dengan pepatah Minang, adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Nilai menuntun yang keempat, sesuai kodrat alam, pengalaman merupakan guru terbaik dalam proses pembelajaran bagi murid dan guru, sesuai dengan pepatah alam takambang jadi guru. Kemudian nilai menuntun yang kelima, budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Contoh dalam Minangkabau adalah silat yang di dalamnya terdapat pembentukan karakter yang biasanya kegiatannya dilaksanakan di surau, termasuk randai dan berbagai kesenian Minang lainnya. Terakhir, keluarga adalah tempat menuntun yang utama untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak, sesuai dengan peranan Bundo Kanduang sebagai limpape rumah nan gadang. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Bukit Tinggi. Di antaranya, 1. Menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menuntun siswa memiliki keterampilan abad 21, yaitu kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi, dan memanfaatkan media digital dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pepatah, dima bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kemudian, mendidik berarti menuntun murid, mengimplementasikannya dalam pembelajaran muatan lokal, yaitu mata pelajaran budaya alam Minangkabau seperti peran mamak dan peran Bundo Kanduang di Minangkabau. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan disesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Bukit Tinggi. Di antaranya, pendidikan adalah persemaian benih budaya mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kato nan ampe, yaitu kato mandaki, kato mandata, kato manurun, dan kato malereng. Menanamkan atau menuntun budi pekerti mengimplementasikan pembelajaran budaya alam Minangkabau dalam materi sumbang dua baleh dan kato nan ampe. Kemandirian dan kemerdekaan belajar sesuai dengan falsafah alam takambang jadi guru. Kemudian kalau gotong royong sesuai dengan falsafah adat Minangkabau, yaitu barek samo dipikua, ringan samo dijinjang. Penanaman budi pekerti dalam falsafah Ki Hajar Dewantara yang dapat diterapkan untuk menebalkan laku murid di kelas yang sesuai dengan konteks lokal sosial budaya daerah setempat adalah penanaman budi pekerti yang sesuai dengan konteks lokal, yaitu sumbang dua baleh. Yang pertama, sumbang dua baleh, yang pertama itu sumbang duduk, sumbang taga, sumbang jalan, sumbang kato, sumbang calia, sumbang makan, kemudian sumbang pakai, yang ke-8 sumbang karajo, ke-9 sumbang tanyo, dan yang ke-10 adalah sumbang jawe, 11 sumbang bagau, dan 12 sumbang kurenah. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan sumbang jawe. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan
Perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Relevansi pemikiran Kiai Haji Dewantara dengan Sumbang Jawe. Yang pertama, dalam hal ini Sumbang Jawe menjadi pilihan dalam pembahasan diskusi ruang kolaborasi untuk modul 11 karena sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari murid baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Fenomena yang terjadi pada saat ini adanya pergeseran budi pekerti murid. Dalam hal ini salah satunya cara menjawab pertanyaan baik dari orang tua, teman sebaya, orang yang lebih kecil. Jawe dapat diartikan sebagai perilaku sumbang baik bagi laki-laki maupun perempuan dalam menjawab suatu pertanyaan, yang mana jawaban dari pertanyaan tersebut tidak sesuai dengan etika adat di Minangkabau. Dan kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti dapat dikaitkan dengan usaha seorang pendidik untuk memberikan teladan, tuntunan, serta dorongan pengajaran fokusnya kepada murid dalam menjawab pertanyaan yang dikenal dalam istilah Minangkabau dengan Sumbang Jawe. Sumbang Jawe yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah dalam pelaksanaannya Sumbang Jawe harus dikolaborasikan dengan Sumbang Kato. Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan Kato dan Ampe. Selanjutnya dengan membudayakan kegiatan sehari berbudaya Minang di hari tersebut diadakan waktu untuk pengajaran dan pengaplikasian untuk Sumbang Jawe. Terima kasih, demikianlah hasil kerja kelompok dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.